Halo Gemini, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik aja, bahagia selalu ya. Apapun yang kalian harapkan atau inginkan terwujud menjadi kenyataan, amin. Oke, kali ini kita buat general reading, sifatnya timeless. Dan temanya adalah sosok yang merindukan kamu. Ya, sosok yang masih merindukan kamu. Siapakah dia orangnya di sini? Ciri-ciri dia seperti apa? Ya, kita akan lihat energi dia ke kamu bagaimana ini. Kalau kamu buat personal reading, konseling, konsultasi pribadi, kontaknya di keterangan profil ya, atau di bawah video ini. Atau kalau lihat reading yang lain bisa cek di beranda atau list video channel. Sifatnya timeless, bisa kamu tonton kapanpun kamu ketarik untuk nonton atau baru nemu readingan tersebut. Kalau memang pesannya ditujukan untuk kamu atau itu energimu, maka akan resonate ya. Kita lihat di sini. Ini juga timeless sama ya. Dan juga general. Oke. Aku pergi ketika aku melihatmu bersama seseorang. Di sini dia meninggalkan kamu atau pergi dari kamu. Ketika dia melihatmu bersama seseorang, aku kehilangan diriku untuk sementara waktu. Aku ingin tahu apakah kamu bahagia tanpa aku. I'm so attracted to you. Seseorang ini sangat tertarik pada kamu ya. Aku ngeliat di sini untuk beberapa orang tuh ada indikasi cinta segitiga ya. Ada indikasi cinta segitiga. Jadi di sini aku merasa kayak untuk yang pertama ya, yang option pertama itu ini cinta segitiga yang dimana karena dia terlalu suka sama kamu atau terlalu sayang sama kamu, dia kehilangan dirinya gitu loh ya. Dia kehilangan dirinya sendiri di saat dia mencintai kamu, itu kayak lebih gitu loh ya. Dia tahu saat itu kamu punya pasangan, tapi dia mencoba untuk kayak nggak jadi dirinya sendiri gitu loh, hanya ingin bersama kamu atau bersama kamu gitu. Jadi seolah-olah tuh kayak menyediakan atau tersedia untuk kamu gitu, melakukan, bisa dibilang kayak karena mencintai kamu, karena tertarik sama kamu ya, dia melakukan apapun demi kamu gitu, untuk kamu. Bahkan di sini harga dirinya sendiri, kehilangan harga dirinya sendiri gitu, karena ya itu kamu kan sudah punya pasangan gitu ya. Nah, dan dia itu rela jadi selingkuhan, katakanlah seperti itu, atau bahkan belum jadi bukan jadi selingkuhan ya, atau kayak nggak tanpa status lah, bisa dibilang kayak gitu. Nah, itu bahkan dia rela gitu menjalin hubungan tanpa status, yang penting bisa dekat dengan kamu, bisa bersama kamu gitu. Dan itu udah cukup membuat dia tuh kayak merasa bahagia gitu. Dan memang aku melihat di sini ada kebahagiaan antara kamu dan dia seperti itu. Namun lama kelamaan dia menyadari sesuatu, aku nggak bisa kayak gini gitu. Makanya di sini kayak dia ngerasa aku kehilangan diriku untuk sementara waktu gitu. Jadi ketika dia sadar, dia kembali ke dirinya sendiri. Nah, dia meninggalkan kamu di sini gitu. Dia harus pergi gitu. Kayak dia ngerasa kayak aku nggak bisa begini terus gitu loh. Ya, bisa dibilang kayak mungkin dia juga pernah sempat bilang ke kamu bahwa kamu pilih dia atau aku. Nah, istilahnya tuh kayak gitu. Atau mungkin dia memang sadar sendiri bahwa karena dia yang kedua gitu ya, karena dia selingkuhan, jadi dia tahu posisinya, jadi dia mundur sendiri. Nah, istilahnya tuh kayak gitu. Tapi dia di sini masih penasaran sama kamu. Apakah kamu bahagia tanpa dia ya? Jadi dia kayak ingin tahu setelah dia pergi itu kamu bahagia nggak gitu loh ya, karena juga dia tahu gitu loh kamu selingkuh sama dia itu karena nggak bahagia juga dengan pasangan kamu gitu loh, dengan pacar kamu atau pasangan kamu sendiri gitu, istilahnya seperti itu. Itu yang option pertama ya. Yang kedua di sini kamu sudah jadian sama dia, tapi saat itu tuh mungkin ada problem antara kamu dengan dia. Aku nggak tahu, bisa ini kamu sengaja dia melihat kamu dengan seseorang, jadi kayak mungkin kamu sengaja bikin dia cemburu atau bikin dia kesal sama kamu, bisa. Atau bisa juga dia salah paham terhadap kamu, yang dimana mungkin waktu itu kamu itu tertawa-tawa, bercanda-canda, atau mungkin pergi dengan teman kamu atau kenalan kamu gitu. Nah, tapi dia ngerasa di sini kamu sudah punya seseorang gitu.
karena di situ posisinya kamu lagi sedang berantem dengan dia, jadi kan ada timbul pikiran negatif. Dipikirnya kamu itu sudah dapat yang baru atau cari yang lain gitu loh ya. Apalagi kamu dalam posisinya lagi konflik, lagi marahan dengan dia gitu. Mungkin kamu gak komunikasi atau gak ngubungin dia, dia juga mungkin gak coba ngubungin kamu gitu, tapi dia mungkin kayak tiba-tiba tahu gitu, atau mungkin ini hanya perasaan dia, hanya feel dia yang ngerasa kamu itu punya seseorang yang lain gitu ya. Makanya di sini Kak, dia memilih untuk pergi, dia memilih untuk tidak mengejar kamu, tidak mempertahankan kamu atau tidak mencari kamu untuk bujuk kamu untuk baikan lagi. Nah istilahnya tuh seperti itu ya. Dia sempat kehilangan dirinya untuk sementara waktu, jadi di saat-saat seperti itu tuh dia juga kayak mengalihkan perhatian gitu loh ya, kayak mengabaikan lah ya, nggak hanya mengabaikan kamu tapi juga perasaan dia sendiri gitu ya. Dia sempat lost di sini, sempat merasa kehilangan dirinya sendiri, sempat merasa bisa dikatakan terpuruk lah ya, terjatuh gitu loh atas apa yang terjadi antara kamu dan dia gitu ya. Jadi bisa dibilang kayak dia kecewa berat juga, kayak patah hati juga. Nah istilahnya tuh gitu. Dan di sini saat ini dia ngerasa kayak, apa kamu bahagia tanpa dia gitu, kayak bertanya-tanya gitu loh. Nggak ada aku, kamu bisa bahagia nggak? Apa kamu sudah bahagia dengan yang lain? Apakah dirimu bahagia? Nah istilahnya kayak gitu. Oke. Masih penasaran dengan kamu, karena di sini dia masih sangat tertarik sama kamu ya gitu. Dia masih merindukan kamu, dia masih mikirin kamu gitu. Dan di setiap dia ingat kamu, teringat kamu atau merindukan kamu itu dia bertanya-tanya, apakah kamu sudah bahagia saat ini? Apakah kamu bahagia tanpa dia? Seperti itu. Kita lihat ciri-cirinya lagi. Siapa dia orangnya? Baru menyadari setelah tak ada ya. Baru merasa kehilangan setelah gak ada. Oh yes, kamu sepertinya seperti yang bilang tadi, di option pertama ya, di option pertama mungkin kamu temenan dengan dia di sini. Ada energi teman di sini. Ya kan, teman dekat, teman TTM-an, teman mungkin kamu nggak ngasih status dia gitu ya, bisa juga sudah tapi ya selingkuhan gitu ya, kayak gitu. Jadi ada kayak kedekatan yang sangat dekat gitu loh. Dibilang temen tapi kayak pacar gitu ya, dibilang pacar tapi nggak ada status pacaran. Nah kayak gitu. Untuk beberapa orang tuh seperti itu gitu, jadi kayak temen gitu, ini temen kamu gitu ya. Tapi untuk beberapa orang yang di option kedua ini memang mantan kamu, ada energi Six of Cups. Mungkin kamu sudah cukup lama bersama dia, atau untuk beberapa orang di sini ada indikasi mungkin dia teman kamu, udah temenan lama, atau dia teman kenalan kamu, teman sekolah, teman kecil, teman kerja ya, apapun di sini. Atau seperti yang tadi, ada beberapa memang kamu sudah lama bersama orang ini, cukup lama gitu kalau dia mantan kamu ya gitu. Oke, dan aku juga ngerasa untuk beberapa orang ini ada selisih usia ya, ada beda usia di sini sekitar 7 tahun ya, atau bahkan 6 tahun, 5 tahun. Dan di sini ada Ace of Cups. Oke. Oh, aku ngeliat seseorang ini seseorang yang benar-benar memiliki hati yang besar, hati-hati yang lapang gitu ya. Makanya dia rela jadi yang kedua gitu. Ini untuk yang pesan pertama tadi ya, dia memang memiliki hati yang besar gitu, bener-bener tulus ya, bener-bener kayak nampung banget gitu loh. Dia kayak nampung perasaan kamu banget gitu loh, istilahnya tuh seperti itu. Kayak nggak apa-apa deh aku jadi yang kedua gitu, asalkan bisa bersama kamu, asalkan kita bahagia gitu. Istilahnya tuh kayak gitu ya, karena di sini kayak orang yang bisa dibilang ya cinta dia itu tanpa syarat ya gitu ya, dia tanpa syarat gitu. Jadi kayak dia nggak peduli gitu, tapi lama-lama dia menyadari di sini nggak bisa seperti itu terus gitu. Oke. Dan untuk yang pesan kedua di sini aku melihat di sini seseorang yang memiliki perasaan yang tulus sama kamu ya. Kalau dia mantan kamu ini perasaannya besar banget, tulus banget gitu dengan kamu. Ada Ace of Cup di sini ya.
perasaan yang besar, cukup besar lah istilahnya gitu. Dan tulus ya, benar-benar tulus sama kamu. Dia kayak mencintai kamu tuh apa adanya, menerima kamu tuh apa adanya. Makanya tadi aku bilang ada perbedaan usia di sini antara kamu dengan dia, tapi kayak dia tuh nggak ngelihat itu gitu loh. Dan hanya kamu, dia hanya kamu gitu. Ini kalau yang mantannya. Di sini ada Three of Pentacles ya kan. Untuk beberapa orang ini memang kamu pernah dekat, mungkin ini juga teman sekolah kamu, teman studi, teman kantor kerja apalah kayak gitu loh ya. Di sini ada kedekatan seperti itu gitu. Oke, dan untuk beberapa orang di sini ya dia memang pasangan kamu dan saat ini mungkin kamu dengan dia memang nggak ada kabar, nggak berkabar gitu ya. Tapi aku melihat kayak orang ini masih sering memantau kamu ya, atau mungkin di sini ada indikasi kayak masih mengingat memori masa lalu gitu ya, masih memandangi foto kamu gitu, entah ini foto kamu di sosial media ataupun mungkin dia masih menyimpan foto kamu kayak gitu ya, dia masih sering ngeliatin itu gitu ya. Karena juga tadi aku bilang bahwa dia memiliki perasaan pertanyaan, apakah kamu bahagia tanpa aku gitu ya. Jadi di sini bisa dibilang dia mungkin kepo ya, ngeliatin kamu dari kejauhan, mantau sosmed kamu bisa ya, karena dia ingin tahu kamu bahagia atau enggak gitu loh. Kayak ya pokoknya kepo lah tentang kamu gitu. Bila-bila dia ngelihat kamu tuh posting dengan pacar baru kamu, pasangan baru kamu, nah istilahnya tuh kayak gitu. Oke. Dan di sini aku juga ngerasa seseorang ini mungkin punya pekerjaan sendiri ya. Jadi aku ngeliat orang ini kayaknya punya pekerjaan sendiri. Bisa dia pekerjaannya ngajar ya, bisa ngajar gitu ya, entah atau dia seorang mentor, guru sekolah, apapun di sini mungkin dia pekerjaannya itu gitu, ngajar gitu. Atau bisa juga dia melukis ataupun ya ada hospital, mungkin dia bekerja di bidang kesehatan ataupun ngajar seperti yang tadi, entah guru sekolah gitu, ngajar sesuatu gitu, mendidik, mengajar kayak gitu, apapun di sini ya, sesuaikan aja. Dan memang ada perbedaan di sini, selain perbedaan usia juga aku lihat mungkin ada perbedaan status di sini ya, status sosial gitu, atau kayak ya posisi gitu ya, perbedaan gitu. Mungkin kayak dia lebih tinggi gitu, lebih tinggi dari kamu gitu, seperti itu ya. Bisa ini tentang status sosial juga bisa ya, atau semacam latar belakang juga bisa. Atau kayak contohnya nih gini ya, aku contohkan nih gini, mungkin dia lebih kaya dari kamu kayak gitu ya, seperti itu. Oke, dan kalau aku melihat ya dari energi ini, maybe seseorang ini ke depan mungkin akan mencoba untuk terkonek dengan kamu lagi gitu ya. Aku nggak tahu, entah dia mulai membangun persahabatan dengan kamu dulu, kemudian bertahap gitu memperbaiki hubungan kamu, atau memang langsung dia pengen memperbaiki hubungannya dengan kamu lagi gitu ya. Ini kalau kamu mantan ya, ini kalau kamu mantan di sini. Dia ingin membangun lagi hubungannya dengan kamu, kayak bekerja sama gitu, bertoleransi gitu ya. Kalau dulu dia mungkin kayak ada hal-hal yang sepertinya karena perbedaan-perbedaan ini kalian jadi salah paham, dia juga nggak cukup dewasa gitu ya. Di sini nggak lagi gitu, dia kayak sadar bahwa hubungan itu membutuhkan kerjasama gitu, bukan salah satu yang berjuang tapi juga dua-duanya gitu. Jadi kayak membangun gitu loh, saling membangun, saling mendukung gitu loh, kayak membangun bersama gitu loh, kayak partner. Nah istilahnya tuh seperti itu. Karena aku di sini ngelihat ya, kayak kamu dengan dia ini punya ikatan emosional ya yang sangat deep gitu. Jadi kamu itu nggak mudah dilupain gitu loh. Kamu juga ngerasain yang sama di sini. Kamu mungkin juga nggak mudah melupakan dia gitu loh. Karena ini kamu udah terlalu lama bersama dia, dan aku ngeliat hubungan ini dulunya itu kalian itu bener-bener bahagia gitu loh. Makanya di sini dia bertanya-tanya, apakah kamu bahagia tanpa aku gitu.
Karena dulu saat dia bersama kamu itu dia ngerasain kebahagiaan. Ada ikatan emosional yang bener-bener bisa dibilang kayak ikatannya tuh dalam gitu loh. Jadi bukan ibaratnya tuh memiliki perasaan cinta itu bukan cinta yang sesaat gitu, tapi dalam gitu loh. Ya, dan kayak membekas banget gitu loh. Seperti itu. Oke, kita lihat lagi untuk zodiak dia. Oke, di sini ada Taurus, mungkin ada beberapa yang di-link dengan twin flame juga di sini. Ada Aquarius, jadi nggak mudah dilepas koneksinya ya, ikatan batinnya. Cancer. Kemudian di sini ada Scorpio. Kemudian ada Gemini. Oke, kita lihat dari inisial dia. Inisial nama ya, untuk nama panggilan dia, nama depannya di sini ada Y, ada E, misalkan Yeni, Yogi, kayak gitu ya. Nah, itu tuh nama panggilan dia ya. Itu bisa di nama tengah dia, nama belakang dia, ataupun nama depan dia. Gitu nama itu. Atau bisa itu nama panggilan, bukan nama asli ya. Mungkin dia punya nama samaran kayak gitu atau nama lain di luar gitu. Oke. Kemudian di sini ada B. Kemudian ada W ya, W. Kemudian di sini ada M, ada X, yes benar, kuat di mantan di sini ya. Oke. Jadi ini saja yang bisa aku sampaikan buat kamu ya. Dan sekali lagi ingat, ambil yang resonate aja. Kalau ada salah kata kurang lebihnya mohon maaf. Ada yang belum kamu pahami ya, sekali lagi ambil poin pentingnya aja yang bisa kamu pahami. Terima kasih, sampai jumpa.